Di sebelah jalan-jalan kota Youdu, pemandangan paling populer adalah kios-kios jalanan yang didirikan oleh para empu. Qin Chen melihat bahwa seorang bijak bumi puncak terbang dengan santai di udara, duduk di satu sisi jalan, dan kemudian menggunakan larangan untuk mendirikan tempat kecil, dan meletakkan semua bahan, obat-obatan, dan senjata, yang ingin dia jual. Di bawah larangan, kemudian perlahan mulai menjual, beberapa ahli datang untuk menawar. Orang-orang ini penuh dengan aura dingin dan pembunuh, dan harta yang mereka ambil untuk dijual semuanya berdarah, dan beberapa bahkan tidak memiliki noda darah. Mereka jelas dirampok belum lama ini. Bagaimana seorang wanita bisa bertahan hidup di sini? Pikir Qin Chen sangat khawatir, berapa banyak kesulitan yang dialami Chen Sisi di sini. Selain kios-kios kecil dan pedagang kecil ini, ada juga beberapa toko besar di banyak bangunan di kota Youdu, yang melakukan beberapa transaksi harta karun. Liga Sengu yang bekerja sama dengan gedung Wangu adalah yang terbaik dari toko-toko ini. Ada banyak harta di wilayah mati. Seseorang pernah mendapat token sederhana di toko di sini. Ternyata itu adalah warisan dari praktisi teratas di surga kuno. Di lain waktu, ada orang lain mendapat mayat, ternyata itu adalah mayat seorang suci surgawi tertinggi. Seringkali ada beberapa warisan kuno di sini, dan itu juga menarik banyak orang kuat untuk pergi ke Liga Sengu. Saat berjalan, Qin Chen menggunakan pikiran spiritualnya, untuk melihat beberapa master yang mendirikan kios di sekitarnya. Qin Chen dapat melihat harta karun dengan mata yang sangat tepat, jiwanya sangat tajam, dan sulit bagi harta apapun untuk lolos dari mata magisnya. Qin Chen dapat melihat bahwa sebagian besar harta di sini adalah tingkat sage bumi, tetapi beberapa adalah tentara sage setengah infanteri. Namun, banyak dari senjata bijak surgawi ini telah rusak dan cacat, hanya menyisakan sedikit kekuatan, dan beberapa bahkan telah hancur. Tetapi dengan melihat ini, Qin Chen mengerti bahwa alam wilayah mati ini jelas merupakan tempat yang jauh lebih kuat daripada Yunzu, dan aura pembunuh pada semua orang jauh lebih kuat daripada para pejuang di Yunzu. Qin Chen hanya mengamati dan tidak peduli dengan harta ini. Dia berjalan sepanjang jalan, dan dia bahkan tidak punya pikiran untuk membelinya. Ayo, lihat, ini adalah harta yang digali dari reruntuhan, ini sangat langka. Tiba-tiba, sebuah suara jatuh ke telinga Qin Chen. Qin Chen berhenti tiba-tiba, menoleh, dan tatapannya tetap di depan seorang lelaki tua itu. Beberapa aura surgawi setengah langkah kuno melintas di matanya, menunjukkan bahwa identitasnya sebenarnya adalah setengah langkah suci surgawi yang kuat. Namun, yang diperhatikan Qin Chen bukanlah lelaki tua itu, tetapi apa yang dikatakan lelaki tua itu. Bukankah itu reruntuhan tempat Sisi melarikan diri dalam pengejaran? Tempat ini adalah reruntuhan terkenal di wilayah mati. Dikabarkan sebagai makam praktisi teratas di surga kuno, dan ada suku khusus yang menempatinya, tetapi ini semua adalah rumor, tidak ada sumber yang pasti. Selama bertahun-tahun, praktisi yang pergi ke alam wilayah mati tidak tahu di mana mereka berada. Mendengar bahwa pihak lain memiliki sesuatu yang dia peroleh dari reruntuhan Dewa Sunyi, Qin Chen secara alami ingin tahu. Pria tua itu berkata, "Teman ini, harta karunku ini semuanya digali dari reruntuhan kuno Dewa Sunyi. Seperti yang Anda ketahui, reruntuhan kuno Dewa Sunyi adalah tempat yang sangat menyeramkan di alam roh mati kita." Ucap orang tua itu melihat Qin Chen yang berdiri di depan standnya. "Hah, ini hanyalah beberapa batu bata yang rusak, kamu sebenarnya ingin berbohong." Ucap seorang prajurit juga melihat stan lelaki tua itu. Dia melihat bahwa salah satu pot tanah misterius masih lengkap dan ingin membelinya, tetapi lelaki tua itu meminta sepotong vena suci kuno dengan harga tinggi, dan prajurit itu segera berteriak dan pergi. "Apakah pot tanah ini harus ditukar dengan vena suci kuno?" Ucap Qin Chen menunjuk ke salah satu stan lelaki tua itu. Guci tanah liat ini jelas merupakan sesuatu yang digunakan oleh orang-orang dari suku tertentu pada zaman dahulu. Itu tidak memiliki rasa seni, tetapi kasar dan kuno.
Ada juga beberapa tekstur di atasnya, yang sangat kasar, seperti sekelompok suku kuno yang aneh yang mempersembahkan korban. Namun, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, memang ada suasana khusus di pot tanah ini, tetapi semua hal yang digali dari reruntuhan kuno Dewa Sunyi di kios itu mengandung udara seperti ini, dan pot tanah itu tidak begitu kuat, satu-satunya yang istimewa adalah hampir tidak utuh. Pria tua itu berkata, "Ya, nak, apakah kamu menyukai harta ini?" Kata lelaki tua itu dengan kelopak mata terkulai. "Bisakah kau memperlihatkan padaku?" Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Kekuatan khusus ini sangat aneh. Jika Qin Chen ingin pergi ke reruntuhan para dewa untuk menyelamatkan orang, dia harus memahami kekuatan ini terlebih dahulu. "Ambillah, tetapi kamu hanya bisa mencoba 1 kali nafas," jawab orang tua itu menyerahkan guci tanah kepada Qin Chen, dan ketika Qin Chen pertama kali menyentuh guci tanah dengan tangannya, palu penambal langit di tubuh Qin Chen terkejut. Qin Chen sepertinya merasakan altar kuno. Ini adalah altar yang luar biasa megah, menembus langit dan bumi, seperti dewa atau iblis, dan sangat besar. Tetapi saat berikutnya, hantu di depan Qin Chen menghilang, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. "Yah, sudah waktunya," ucap orang tua itu mengambil kembali pot tanah liat. Qin Chen sangat terkejut, tidak peduli apa pot tanah liat itu benar-benar bisa memicu gerakan abnormal palu penambal langit. Awalnya, Qin Chen hanya ingin merasakan aura reruntuhan Dewa Sunyi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. "Oke, aku akan membeli pot tanah liat ini, sepotong urat suci kuno, ayo ambil." Ucap Qin Chen membuang cincin penyimpanan dan mengambil pot tanah liat misterius secara langsung. "Terima kasih banyak," jawab orang tua itu sangat senang ketika melihat barang-barangnya yang terjual. Dia mengambil cincin penyimpanan dan menyimpannya. Vena suci kuno dapat membeli pil perpanjangan hidup. "Ngomong-ngomong, temanku, apa lagi yang kamu inginkan? Saya bisa menjualnya kepada Anda dengan murah." Ucap orang tua itu merasa bahwa pelanggan besar telah datang dan merekomendasikan Qin Chen lagi dan lagi. Namun, Qin Chen merasakan hal-hal lain, dan tidak mengaktifkan Sky Patching Hammer, dia juga tidak melihat altar lagi. Dia hanya merasakan kekuatan khusus yang terkandung di dalamnya, tetapi kekuatan ini tidak berpengaruh pada Qin Chen. Ini membuat Qin Chen semakin misterius. Pot tanah liat ini sangat aneh. Itu harus menjadi sesuatu yang istimewa. Itu bisa diteliti, tapi Qin Chen tidak bisa membuang waktu di sini sekarang. Dia akan melihat ke belakang dan mempelajarinya dengan cermat. Qin Chen bermain dengan pot tanah misterius di tangannya dan menuangkan yuan suci ke dalamnya, tetapi pot tanah itu tidak bereaksi sama sekali, itu hanya benda biasa. Namun, bahan yang digunakan untuk membentuk pot tanah liat ini sangat langka. Qin Chen telah menerima teknik penambalan langit, dan dia bahkan tidak mengenalinya untuk sementara waktu, dan teknik penempaan juga sangat istimewa, tidak seperti tangan manusia. Setelah menghitung untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan efek dari pot tanah liat ini, Qin Chen berhenti berunding dan langsung menuju ke posisi Liga Sengu. Ini adalah bangunan seperti kuil, dan inilah lokasi Liga Sengu. Mereka yang masuk dan keluar dari gedung itu semuanya adalah orang-orang besar, setidaknya mereka semua adalah orang-orang kuat dari tingkat Sage Bumi Puncak. Qin Chen memancarkan aura yang mengerikan, melangkah masuk, aura ini terpancar, dan segera menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, begitu Qin Chen masuk, beberapa pelayan Liga Kuno berjalan, memandang Qin Chen, dan segera berkata dengan sopan, "Senior ini adalah pertama kalinya datang ke Liga Kuno saya. Saya tidak tahu harus membeli apa, atau ada hal apa yang ingin kamu jual." Ucap pelayan itu, Qin Chen berkata, "Saya di sini untuk menemukan seseorang. Apakah pemimpinmu ada di sini?" Tanya Qin Chen secara langsung. "Apakah kamu di sini untuk menemukan Qi Yusui?" Ucap orang-orang ini terkejut. Sungguh Qi Yusui adalah sub-pemimpin aliansi kuno mereka, jadi tentu saja mereka tidak berani meremehkannya,
tetapi tidak semua orang bisa melihat sosok Kyusui. Selama keraguan mereka, Qin Chen tiba-tiba meledak menjadi aura yang menakutkan, langsung menekan beberapa orang, dan tiba-tiba, beberapa orang tampaknya melihat Shuro dan api penyucian yang tak terbatas di depan mata mereka. Ada perasaan jiwa terbang menjauh, dan seluruh tubuh terasa dingin dan berkeringat. "Tolong tunggu sebentar," ucap pelayan itu menyambut Qin Chen ke ruang VIP. Setelah beberapa saat, "Hahaha, saya mendengar bahwa beberapa orang mencari kursi ini, tetapi saya tidak tahu apakah itu ahli yang ingin berbisnis dengan liga saya." Sebuah suara nyaring terdengar, dan kemudian, seorang pria kuat dengan nafas suci surgawi yang menakutkan masuk. Ini adalah pria kuat yang berada di puncak tahap awal sage surgawi. Aturan sage surgawi di tubuhnya kaya, sangat terkendali dan menakutkan. "Tuan Kyusui, saya Qin Chen. Saya adalah tamu Menara Wangu." Pada awalnya, Menara Wangu bertanya tentang Liga Sengu. "Persis seperti yang aku minta. Mendengar berita tentang wanita yang memasuki reruntuhan Dewa Sunyi," ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, token Menara Wangu diambil. "Apa? Yang mulia adalah Qin Chen, orang yang memerintahkan penyelidikan berita dari markas besar Wangu Lou," ucap Kyusui terkejut. "Wangu Lou memerintahkan untuk menyelidiki berita tentang Chen Sisi." Kyusui secara alami mengetahuinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu dipesan oleh seorang pria muda seperti Qin Chen. "Itu benar, wanita itu adalah kekasihku," jawab Qin Chen. Kyusui berkata, "Kamu ingin pergi ke dalam reruntuhan kuno Dewa Sunyi." Teman kecil Qin Chen, Anda mungkin tidak tahu apa arti reruntuhan kuno Dewa Sunyi. Ada begitu banyak krisis di sana. Bahkan seorang sage surgawi bisa jatuh. Teman kecil, Anda masih muda, meskipun basis kultivasi mencapai langit, tetapi jika dilihat dari auranya, itu seharusnya hanya seorang bijak surgawi setengah langkah. Jika Anda bergegas ke reruntuhan Dewa Sunyi, Anda pasti tidak akan lolos dari kematian. Lagi pula, kamu tidak tahu siapa yang mengincar kekasihmu. Sejauh yang saya tahu, di antara mereka ada dua pria kuat yang mengidamkannya. Satu adalah sosok yang sangat menakutkan di alam roh mati ini. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan kekasih Anda, lebih baik mengundang para tetua di belakang Anda untuk datang, mungkin ada secercah harapan. Ucap Kyusui. "Tuan Kyusui, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi karena Ben Sao ada di sini, saya tidak akan kembali." Mungkin Anda masih belum tahu kemampuan Ben Sao. Bahkan jika Anda adalah sosok yang hebat, Anda mungkin tidak dapat menyakiti Ben Sao. "Ini menyangkut kehidupan kekasihku," ucap Qin Chen dengan bangga, aura pembunuh yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Dia melanjutkan, "Anda hanya perlu menyerahkan informasi spesifik kepada Ben Sao, dan Ben Sao akan melakukan sisanya." Kyusui memandang Qin Chen, dia mulai bergerak. Ruang VIP dari aliansi kuno ini tampaknya langsung jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung, berlapis-lapis di atas satu sama lain, seperti sangkar, membawa orang terjebak di dalam, seperti jatuh ke api penyucian tanpa batas, dan tidak dapat melarikan diri. Trik ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari serangan Yundong Guang. Tubuh Qin Chen tiba-tiba bangkit, dan api di dalam tubuhnya melonjak seperti dewa perang. Kekuatan Skyfire yang tak terbatas dan kejam menyapu, menghancurkan sangkar luar angkasa yang menyelimutinya. Dan dengan telapak tangan di langit, seorang penguasa naik ke surga. Konsepsi artistik membubung ke langit, disertai dengan nyala api keemasan, gerakan ini memiliki makna yang dalam. Meskipun itu adalah kenaikan tuan sederhana ke surga, itu menggabungkan jejak kekuatan magis asal, dan kekuatannya langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Matahari yang tak terbatas meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, seolah-olah matahari besar dari surga jatuh ke bumi, membakar semua yang ada di dunia. Serangan diam-diam Kyusui benar-benar dipecahkan oleh Qin Chen. Dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Namun, Qin Chen tidak bermaksud melawan sama sekali.
Dia bisa merasakan bahwa serangan Kyusui terjadi secara tiba-tiba, yang hanya ingin mengujinya. Tuan Kyusui, apakah kamu cukup puas dengan serangan ini? Ucap Qin Chen duduk di ruang VIP, menggoyangkan lengan bajunya, dan temperamen seorang pria besar muncul secara spontan, seolah-olah dia adalah dewa kuno. Qin Chen berkata, Tuan Kyusui, tapi tidak apa-apa, kamu telah banyak membantu Ben Shao hari ini, maka kamu adalah dermawan Ben Shao. Ben Shao selalu membalas budi. Jika Anda memiliki keluhan, selama saya bisa, saya akan membantu. Dan pada akhirnya Ben Shao akan membiarkan aliansi kuno mendominasi di wilayah mati ini. Ucap Qin Chen berkata dengan bangga. Kamu benar-benar luar biasa, siapa kamu sebenarnya? Apa kamu keturunan putra suci Guanghan Mansion? Tapi saya belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Siapa yang mulia sebenarnya? Ucap Kyusui berkata dengan heran. Qin Chen berkata, jangan menebak sembarangan. Karena kamu tidak mengenalku, itu berarti kekuatanmu di Guanghan Mansion belum cukup. Jika tidak, mustahil untuk tidak pernah mendengar nama Ben Shao. Wajah Qin Chen tidak merah, jantungnya tidak berdetak, ekspresinya bebas, dan dia berkata dengan ringan, tapi kamu akan tahu dari mana pemuda ini berasal, cepat atau lambat, sekarang waktunya mendesak, tolong Master Kyusui untuk segera memberi informasinya. Ucap Qin Chen. Oke, jawab Kyusui juga menyerah menebak, dan berseru, saya tidak bisa memikirkan yang mulia memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar, faktanya, kursi ini sedang menguji Anda, dan bukan hanya untuk membuat Anda menghindar. Itu karena aliansi kuno kita kebetulan memiliki misi untuk dikirim. Banyak orang bijak surgawi pergi menjelajahi reruntuhan kuno Dewa Sunyi. Namun, reruntuhan kuno sangat berbahaya sekarang. Di antara mereka, beberapa musuh besar aliansi kuno juga ada di antara mereka. Misalnya, Dewa Pembunuh Abadi dari wilayah mati penuh dengan darah. Itu telah memasuki tahap tengah sage surgawi, dan ada bagian dari orang-orang kuat ini yang memaksa kekasih teman kecil itu ke reruntuhan kuno Dewa Sunyi. Qin Chen mencibir, dan tiba-tiba berdiri. Tuan Kyusui, metode radikal tidak berguna untuk pemuda ini. Karena aliansi kuno Anda sendiri memiliki tugas memasuki reruntuhan Dewa Sunyi, maka pemuda ini akan pergi bersama Anda. Siapapun yang berani memprovokasi Ben Shao akan memberitahu dia hidup lebih baik daripada mati. Ucap Qin Chen. Yah, teman kecil Qin Chen, saya akan memberi Anda informasi spesifik ketika saya berbalik. Biarkan aku pergi menemui para pemimpin aliansi kuno. Ucap Kyusui langsung pergi dan menghilang dari sana. Sisi, kamu harus menungguku. Gumam Qin Chen mengepalkan tinjunya. Meskipun dia yakin Sisi masih hidup, dia harus menyelamatkannya sesegera mungkin. Terlebih lagi, untuk menghindari pengejaran dan pembunuhan, Sisi pasti akan masuk jauh ke bagian terdalam dari reruntuhan kuno yang tandus, membuatnya semakin berbahaya. Setelah sekitar 1 jam, Qin Chen memasuki susunan teleportasi, dan Qin Chen merasa bahwa dia telah datang ke tempat yang misterius. Dia tidak tahu di mana dia berada. Tampaknya itu adalah tanah padat misterius di kehampaan, dengan sebuah istana tertulis di atasnya. 3 karakter Liga Sengu. Ada banyak batasan di luar istana, tetapi ada Kyusui bersamanya. Dan mereka berdua langsung masuk ke istana tanpa hambatan, dan melihat banyak tuan duduk di aula istana. Begitu Qin Chen memasuki istana, dia langsung terkejut, karena dia merasakan napas hampir 10 orang bijak surgawi. Setiap orang bijak surgawi terjalin dengan hukum menakutkan dari orang bijak surgawi, mengembangkan berbagai teknik, dibandingkan dengan Yundong Guang. Ini masih sedikit lebih buruk, tetapi mereka semua berada pada level yang sama dengan leluhur para sage surgawi dari pasukan top Yunzu seperti Tianlong Zhenren. Tuan Kyusui, mengapa kamu begitu lambat? Pergi ke reruntuhan kuno kali ini sangat penting. Kita harus merebut harta karun itu sebelum musuh lama Liga Sengu kita. Dan kenapa Anda membawa orang luar? Ini adalah area rahasia aliansi kuno kita.
Orang luar dilarang masuk, dan itu hanyalah setengah langkah Tiansheng Junior. Kenapa kau membawanya masuk? Tiba-tiba, beberapa orang suci surgawi yang duduk bersila di aula membuka mata mereka pada saat yang sama, bergemuruh, seolah-olah sinar matahari yang terik tersapu. Tekanan berat menyebabkan Shen Yuan di samping Qin Chen meledak. Semuanya, Qin Chen ini berasal dari Menara Wangu. Permintaan sebelumnya dari Menara Wangu untuk menyelidiki identitas wanita misterius dari Liga Dewa dan Kuno dibuat oleh Qin Chen ini. Dia adalah tamu Menara Wangu. Dia datang ke sini bersamaku, untuk memasuki reruntuhan kuno bersama-sama. Jawab Qiu Shui segera berbicara untuk Qin Chen. Hahaha, Qiu Shui, apakah otakmu kejang? Meskipun kamu adalah subpemimpin kota Youdu, kamu memiliki status yang luar biasa, tetapi apa peran Junior Tiansheng setengah langkah ini? Apa dia pergi hanya untuk mati? Ucap seorang bijak surgawi yang terhormat menunjukkan ketidakpuasan. Kemudian salah satu pria parubaya berdiri, dengan aturan bijak surgawi melonjak di tubuhnya, dan berkata dengan dingin, Tuan Qiu Shui, apa yang ingin kamu lakukan? Kali ini reruntuhan tandus itu berbahaya. Anda masih membawa beban seperti itu, bagaimana jika dia memiliki konflik dengan tuan lain hanya demi pacar kecilnya? Selain itu, gadis menawan itu memiliki wajah yang cantik dan dikatakan memiliki postur yang terkenal di dunia. Bahkan master seperti Jue Xingtian tergoda. Ucap pria paruh baya itu. Tutup mulutmu, teriak Qiu Shui menatap Qin Chen dan berkata, teman kecil Qin Chen, jangan ambil hati. Mata Qin Chen dingin, dan dia mencibir, Tuan Qiu Shui, Anda tidak perlu mengatakannya, karena mereka mengatakan bahwa saya hanya akan menjadi beban, maka saya akan membiarkan dia melihat apakah mereka benar. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba bergerak. Dia melangkah keluar satu langkah, dan tiba-tiba, aura pembunuh yang menakutkan naik ke langit, dengan langkah-langkah aneh. Setiap langkah turun, aura Qin Chen semakin tenggelam. Qin Chen meledak dengan tinju di tubuh kekuatan supernatural asal. Dengan pukulan ini, Yuan Suci melonjak, seluas lautan luas. Semua orang mendengarnya seolah-olah naga sungguhan meraung dan mengaum. Dari tinju Qin Chen, seekor naga besar yang menjulang ke langit tersapu. Dengan gigi dan cakar, berkembang menjadi niat tinju berbentuk naga yang menakutkan. Kulit pria parubaya itu berubah, tinju naga sejati. Bahkan jika Anda memiliki tinju naga sejati, Anda hanya sage surgawi setengah langkah. Di belakangnya, aura Seng Yuan yang tak berujung naik, berkembang menjadi terowongan angin Seng Yuan. Terowongan angin ini, seperti lubang hitam di alam semesta, menelan semua hal, makna mendalam dewa angin yang menakutkan mengejutkan langit dan menyapu segalanya. Angin menyapu awan, dan niat tinju naga sejati yang ditampilkan Qin Chen di bawah terowongan angin terus-menerus ditelan, membuat ledakan hebat, dan niat tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan dan diledakkan di depan Qin Chen. Tuan Qiu Shui, inikah yang Anda sebut master? Tapi begitu, ucap Feng Wuliang mencibir. Qin Chen tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, seringai muncul di sudut mulutnya. Pada saat terowongan angin hitam hendak menelannya, Qin Chen tiba-tiba bergetar, menggunakan telapak tangannya sebagai pedang untuk memotongnya. Aura pedang yang menakjubkan, melonjak keluar, berubah menjadi cahaya pedang surgawi, langsung menebas terowongan angin Seng Yuan di mana angin tak terbatas digunakan. Terowongan angin yang kuat langsung terbelah dua dan terfragmentasi. Segera setelah itu, pedang Qi melonjak, dan sekali lagi memotong angin tanpa batas. Feng Wuliang terkejut, tiba-tiba seteguk Shen Yuan menyembur keluar, perisai terbang keluar dari tubuhnya, itu adalah perisai surgawi. Namun, pedang yang dibelah Qin Chen sangat kuat dan tak terkalahkan. Itu menebas perisai. Begitu maju dengan keras, itu menghancurkan perisai surgawi itu. Kemudian, aura pedang yang menakutkan, langsung muncul di atas tubuh Feng Wuliang. Dia gemetar di seluruh tubuhnya, jubahnya robek, wajahnya tampak pucat, dan ada bekas pedang berwarna merah darah di dadanya. Seteguk darah menyembur,
dan dia terluka. Qin Chen mundur dan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata, "Aku ingin tahu apakah kamu masih berpikir aku adalah beban." Semua penonton terdiam, membuat suasana di aula itu sangat aneh. Semua orang memandang Qin Chen dengan takjub dan tiba-tiba berdiri, dengan keterkejutan yang dalam di wajahnya.